Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Kali ini melanjutkan seri yang kemarin adalah saudara perempuan Harun. Saudara perempuan Harun. Ini seri ke-5 ya, seri kelima versi Al-Quran. Kalau kemarin yang pertama kan versi Injil, versi Al-Quran. Nah, ini kajian kita ya. Yang kemarin sudah dijelaskan secara panjang lebar ya, kenapa disebut saudara perempuan Harun ya. Dan sudah dijelaskan bahwa Al-Quran mengatakan saudara perempuan Harun itu ada dalam perspektif satir. Jadi dia sastrawi. Tidak mengatakan sebuah hubungan genetika yang itu berupa rangkaian keturunan atau anak yang bersifat atau berkarakter biologis. Tidak. Tapi yang Al-Quran sampaikan adalah sebuah peristiwa dalam suguhan satir, yaitu sastrawi, mengejek gitu ya. Lalu mengapa kok disandarkan kepada menjadi saudara perempuan Harun gitu loh. Banyak pendapat yang mengatakan karena kesolehan Harun gitu ya. Kesolehan Harun. Ya memang betul sih soleh. Tetapi apakah berita itu akurat bahwa Harun itu adalah sebuah keluarga yang soleh gitu, hadir dari sebuah keluarga yang soleh? Artinya kita perlu cari informasi untuk memperkokoh argumentasi itu gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba sekarang ya, kita lihat seberapa sih informasi itu valid yang mengatakan bahwa sesungguhnya keluarga Harun itu adalah keluarga soleh, sehingga digunakan sebagai ejekan dalam sebuah satir untuk mengejek Bunda Maryam, dan itu penghinaan atau pengejekan yang sangat sarkasme gitu. Oke, sekarang kita lihat. Kita lihat begini. Aku akan bagi menjadi 3 tempus delicti ya. Tempus delicti pertama ya, begini. Tempus delicti pertama berarti dia adalah kisah sebuah keluarga 15 abad sebelumnya. Kisah sebuah keluarga dalam rentang waktu 15 abad sebelumnya. Sebelumnya apa maksudnya? Sebelumnya peristiwa Bunda Maryam. Tentunya ini 15 abad sebelum Masehi ya. Di mana Bunda Maryam belum tentunya di sini belum hadir mereka. Bunda Maryam, Kanjeng Nabi Isa ini belum ya. Kita lihat ini peristiwa ini adalah kisah tentang sebuah kesolehan keluarga Amran. Ada keluarga Amran ya, sebuah keluarga yang soleh. Itu di Bilangan ini ya, kitabnya Bilangan 26 pasal 26 ayatnya 59 ya. Aku bacakan. Dan nama istri Amran ialah Yochebed, anak perempuan Lewi, yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amran, perempuan itu melahirkan
Harun, Musa, Miriam. Nih. Jadi di sini ada keluarga ya, namanya keluarga itu adalah Amran. Ya. Oke. Itu di bilangan ini 9. Berikutnya di 1 Tawarikh. Ya. 1 Tawarikh pasal 6 ayatnya 3. Apa katanya? Anak-anak Amram ialah Harun, Musa, dan Miriam. Hati-hati, Miriam ya. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Elisar, dan Tamar. Kesimpulannya apa? Bahwa di sini keluarga Amran punya anak namanya Harun. Ini keluarga juga ya. Harun, Musa, dan Miriam. Miriam, hati-hati ya. Kita bermain dengan nama-nama ini, jangan sampai keliru nanti. Setelah itu di kitab Keluaran ya. Keluaran. Bentar, aku ganti dulu ini. Keluaran ya 15:20 ya. Apa katanya di sini? Keluaran 15:20 adalah lalu Miriam saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Ya. Jadi Miriam keluarga perempuan Harun ya. Sini ya. Miriam ya, saudara. Miriam saudara perempuan Harun. Ya. Ini 15 abad sebelumnya loh. Sebelumnya dari Nabi Isa loh, Bunda Maryam loh ya. Sudah ada istilah Miriam saudara perempuan Harun gitu ya. Saudara perempuan Harun. Jadi keluarga Amran ternyata keluarga soleh ya. Jadi keluarga Amran ini memang ternyata keluarga soleh. Ternyata karena apa? Karena ketiga anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang soleh. Ya, pertama yang laki ya Harun dan Musa. Tentunya kita sama-sama tahu ini adalah kanjeng Nabi. Sedangkan yang putri Miriam ini kalau pakai istilah Alkitab Nabiah, nabi perempuan kira-kira gitulah ya. Nabi perempuan. Nih. Nabiah. Nah, gitu. Ya. Jadi kesimpulannya kita sudah dapat bukti bahwa ada sebuah keluarga namanya Amran. Hati-hati, Amran loh ya. Awas. Itu kita dapatkan dari kitab Bilangan 26:59 ya. Kemudian di 1 Tawarikh ya pasal namanya 3 ya, Amran itu punya anak-anak yang namanya Harun, Musa, dan Miriam. Oke. Kemudian di Keluaran pasal 15 ayat 20 kesimpulannya dikatakan bahwa Miriam saudara perempuan Harun. Oke. Ya. Dari sini dan kemudian kalau ini kita baca semua disimpulkan bahwa kita sama-sama tahu ya Harun dan Musa itu dipilih menjadi kanjeng Nabi. Kemudian Miriam ya itu terpilih menjadi nabiah, nabi perempuan, kira-kira begitu ya. Nabiah ya. Begini.
Dari sini ini semua ya, ini putra putrinya Bapak Amran. Ini semua, ini tarik sini, ini putra putrinya ya, keluarga Amran. Hati-hati, Amran ya, keluarga Amran. Dari data ini maka validlah informasi yang kita terima bahwa memang keluarganya Kanjeng Nabi Harun itu adalah keluarga dari sebuah keluarga yang soleh. Oke, paham di sini ya? Ini tempus delicti pertama. Oke, sekarang aku hapus tempus delicti kedua. Sekarang tempus delicti kedua. Ini ya. Tadi pertama, ini tempus delicti kedua. Berarti 15 abad setelahnya ya. Sesudahnya. Berarti ini kisah 15 abad sesudahnya. Paham ya? Tadi kan 15 abad sebelumnya. Sekarang dia tarik maju ke depan, berarti 15 abad sesudahnya. Sesudah keluarga Amran ya. Sudah keluarga Amran. Disinilah aku kasih supaya jelas, di sini interval gitu aja lah. Disinilah terjadi peristiwa ya, bahwa Ibunda Maryam sama orang-orang Yahudi itu disindir dengan ucapan satir ya, wahai saudara perempuan Harun. Nih. Kalau tadi kan 15 sebelumnya Miriam itu disebut saudara perempuan Harun. Jadi cerita kesolehan keluarga Amran itu terkopi dengan baik menjadi sebuah bagian yang tak terlupakan dalam budaya Bani Israel Yahudi ya. Sampai 15 abad kemudian juga ya, sesudahnya itu masih mereka masih mengaku, cerita itu masih diwariskan ke anak cucu bahwa 15 abad yang lalu ada keluarga Amran yang itu soleh dan anaknya bernama Harun yang juga soleh gitu ya. Maka itu menjadi ejekan di tempus delicti yang kedua ketika Ibunda Maryam sudah hamil ya, tanpa bapak, kemudian melahirkan, dan Kanjeng Nabi Isa diajak kemarin dihantarkan ketemu lagi dengan kaumnya untuk berdakwah. Sudah kita kupas beberapa episode yang lalu ya. Akhirnya diejek dengan mengutarakan wahai saudara perempuan Harun. Jelas ya? Di sini diejek dia. Pakai peristiwa yang 15 abad yang lalu oleh Yahudi itu. Ini diejek. Ini pakai satir ini. Ya, wahai saudara perempuan Harun. Oke. Nah ya. Sekarang kita masuk ke ini tempus delicti kedua. Jadi tadi tempus delicti pertama, kedua, sekarang kita masuk ke tempus delicti ketiga. Tempus delicti ketiga. Oke. Tempus delicti ketiga. Ini tidak 15 abad tapi 7 abad kemudian. Ya. Karena apa? Dari Kanjeng Nabi Isa ke Kanjeng Nabi Muhammad itu 7 abad kemudian, ya. Peristiwa yang terjadi di 7 abad yang lalu di Kanjeng Nabi Isa ya, tentang wahai saudara perempuan Harun itu dipotret ya, diceritakan lagi oleh Allah, disampaikan lagi oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad gitu ya. Karena itu keluar dari informasi yang diberikan Allah, maka dia firman. Gitu ya. Jadi peristiwa itu diceritakan kembali.
Makanya kadang-kadang banyak teman-teman yang nggak ngerti alur logika pemikirannya. Bagaimana yang 7 abad bisa ngerti peristiwa yang 7 abad ke depan, bahkan ada yang lebih jauh ke belakang lagi. Ya karena dikasih tahu oleh yang Maha Tahu. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad tidak mendapatkan firman tentang berita itu, ya nggak tahu, gitu loh. Tetapi karena Allah memfirmankan kembali peristiwa itu, maka tahu. Dan itu kita dapatkan di sini, ya. Di Quran surat, hati-hati, tadi keluarga Amran, ini keluarga Imron. Jadi tadi Amran, ini Imron, ya. Ini Ali Imron, ya. Surat ketiga pasalnya ke-44. Begini beritanya. Sebentar, kacamata dulu. Begini, itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, maksudnya kepadamu Kanjeng Nabi Muhammad, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka, ya, melemparkan panah, mereka mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Bunda Maryam, dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Nah, di sini yang dipotret itu, ya, tentang yang melempar panah ini nanti adanya di Injil Apokrifa, ya. Nah, begitu juga cerita yang ini juga dipotret seperti itu, difirmankan kembali. Kalau misalkan tanya Kanjeng Nabi Muhammad dari mana tahu? Iya, karena difirmankan. Buktinya difirmankan, ya kemarin sudah kita bahas tuntas, ya. Wahai saudara perempuan Harun, gitu loh. Jadi kalau nggak difirmankan nggak tahu. Jadi peristiwa-peristiwa termasuk wahai saudara perempuan Harun mengundi anak panah, terus dibimbing oleh Kanjeng Nabi Zakaria di Bait Allah, itu berita-berita gaib yang Kanjeng Nabi Muhammad pun tidak tahu kalau itu tidak diberi oleh yang Maha Tahu, yaitu Allah. Ya. Oke. Sekarang kita menuju ke sini yang kemarin sudah kita diskusikan, ya. Quran surat Maryam, ya, surat 19 28, ya, tentang saudara perempuan Harun, ya, saudara perempuan Harun. Ini apa namanya? Satir yang dari 15 abad tambah 7 abad yang lalu, berapa itu? 22-an abad, ya. Itu diinformasikan lagi. Jadi Al-Qur'an itu menceritakan ulang, gitu loh, ya. Posisinya menceritakan ulang berupa berita gaib. Kalau misalkan nggak diceritakan ulang, ya ora weruh lah. Juaranya aja berapa ribuan tahun. Cuman cerita itu tetap saja berupa satir. Ini yang harus dipahami. Satir, ya, yang hubungannya dengan moralitas. Moralitas. Dia tidak berbicara genetika. Hubungannya moralitas, bahwa moral baik, moral buruk, gitu loh. Jadi tidak berhubungan dengan genetika ini. Saudara perempuan Harun ini tidak berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya genetika, ya. Tapi dia berbicara tentang moralitas baik dan moralitas buruk. Begitu, ya. Terus kesimpulannya begini, ya, supaya kalian lebih paham lagi, aku gambarkan anunya, grafiknya, gitu, ya. Begini. Ini katakanlah ini PB, ya, PL, perjanjian lama. Ini perjanjian baru. Ini perjanjian terakhir, ya. Ini Torah, ini Injil, ini Al-Quran. Ini kan dari satu sumber yang sama ini, gitu loh. Ya dari apa, ya? Dari Gusti Allah Agung, kan? Ini, ya, perjanjian lama, Torah, perjanjian baru, Injil, perjanjian terakhir Al-Quran, begitu. Oke, di sini yang 15 abad sebelumnya itu. 15
abad sebelumnya, ke belakang sebelumnya, ya. Peristiwa di sini yang keluarga Amran tadi, ya. Baru nanti Ibunda Aisyah, Ibunda Maryam, ya, itu ada di sini 15 abad sesudahnya. Ini kan sebelum, ya, sesudah di sini. Jadi kesolehan keluarga Amran, ya, yang merujuk kepada Kanjeng Nabi Harun itu diaktualisasikan peristiwanya itu di sini, ya, di sini, ya. Nanti di sini ada nama-nama yang aku tidak tahu, tapi Alkitab begitu. Artinya apakah itu kebetulan atau tidak? Memang menjadi sebuah yang tertarik. Kalau di sini namanya, ya, bapaknya itu namanya Amran. Ya, ada seorang keluarga namanya Amran. Nanti di Al-Quran ada namanya Ali Imron. Makanya surat Ali Imron itu surat yang berdasarkan cerita keluarga Pak Imron itu, gitu, ya. Di sini ada nama Imron. Nah, ya. Di sini putrinya bernama Miriam. Di sini Maryam. Nah, pertanyaannya, apakah ini kebetulan atau gimana? Aku nggak berani jawab. Aku hanya menyimpulkan fakta seperti ini. Fakta Alkitab itu seperti ini. Ada dua nama yang hampir-hampir fonetiknya itu hampir-hampir sama. Ya, kalau ke bapak dia Amran dan Imron, ya. Kalau ke anak dia Miriam dan Maryam, sama, hampir sama. Kalau orang mengucapkannya secara cepat itu dikirain sama, gitu, ya. Nah, peristiwa Ibunda Maryam disebut wahai ukta Harun, wahai keluarga Harun, itu di sini peristiwanya, ya, di 5 abad sebelumnya. Baru 7 abad berikutnya, ya, difirmankanlah dia ke dalam Al-Quran, gitu loh. Nih, ya, 7 abad berikutnya peristiwa itu difirmankan ke dalam Al-Quran, ya. Seperti yang kita tahu tadi, maka disebut, ya, keluarga wahai saudara perempuan Harun, gitu. Coba kamu perhatikan dulu skemanya ini, ya. Perjanjian lama, perjanjian baru, ya. Supaya gambarannya bisa kamu dapatkan, gitu, ya. Dari itu semua yang kita memang aku belum sempat agak confused juga gimana Amran, Imron, bagaimana Miriam, Maryam itu aku biarkan terbuka lah bagaimana untuk didiskusikan, gitu. Yang jelas aku tidak menarik kesimpulan, ya. Sehingga Quran surat Maryam, ya, surat 3 pasal berapa tadi? 28. Sorry, ini kalau ini 19 ini. Kalau 3 itu Ali Imran. 19. 28, ya. Yang keluarga Harun itu, ya, yang saudara perempuan Harun, saudara perempuan Harun itu peristiwa terjadinya tempus delictinya itu di sini. Mengcopy paste dari apa yang terjadi keluarga soleh di sini. Ya, diceritakan kembali 7 abad kemudian di sini. Jadi kalau dihitung dari sini, ya tinggal hitung, ini 7 abad, ini 15 abad. Jadi kalau dihitung dari sini ada berapa? 22 abad. Peristiwa 20 abad yang lalu menjadi sebuah berita gaib, difirmankan kembali kepada Allah. Difirmankan kembali oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Makanya bagaimana bisa tahu? Karena diberitahu oleh yang Maha Tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sebutan keluarga
Harun, wahai saudara perempuan Harun, tidak merujuk pada genetika, tetapi pada moral, menunjukkan tentang moral baik dan moral buruk gitu. Itu yang bisa aku sampaikan, dan dari versi Al-Quran sudah selesai, sudah clear semuanya ya. Ini seri yang kelima. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.